Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah dari Cintami dari kelompok perwakilan dari kelompok 26 bersama rekan saya dari Nikita Kemendopurga dari kelas metode numerik. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu program kami. Di sini saya menjelaskan program menyelancar dengan metode bagi dua. Sebelumnya, metode bagi dua itu adalah salah satu metode pencarian akar pada sebuah interval. Interval ini membagi menjadi dua bagian, lalu memilih salah satu dari dua bagian ini yang mengandung akar, sedangkan yang tidak mengandung akar akan dibuang. Cara tersebut dilakukan berulang kali hingga diperoleh akar yang mendekati. Di program ini, pertama-tama akan ada header. Ini header yang kami gunakan untuk program ini. Kalau yang IOStream ini untuk input-output seperti cin, cout, lalu math, cmath ini untuk operasi matematika seperti pangkat, akar, lalu fungsi-fungsi trigonometri, sin, cos, tangan, dan lain-lain. Lalu di sini pertama kali kita deklarasikan dulu variabel atau variabel yang kita gunakan dan semua yang dibutuhkan dengan tipe data yang diperlukan. Di sini K1 sampai K6 dengan tipe data float, lalu ABC ini sampai dengan lebar juga Z itu dengan tipe data double. Di sini juga ada fungsi nantinya yang bertipe data float. Lalu kita deklarasikan juga fungsi yang akan kita cari akarnya. Ini untuk fungsi yang kami gunakan. Seperti ini. Lalu integer main ini jenis tipe data yang akan dikembalikan nilainya. Epsilon pilih, fill dan n lagi, choose juga kita deklarasikan dengan tipe data double, integer, dan char. Selanjutnya akan muncul output nanti fungsi secara umum yang kami gunakan. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan nilai A, B, C, D, S, dan T. A ini sebagai K1, K2, K3, sampai dengan K6. Selain diminta untuk memasukkan nilai-nilai ini, kita juga akan diminta nanti memasukkan batas pertama sebagai A dan batas kedua sebagai B. Setelah itu akan muncul pilihan. Pilihan kita akan mencari akar ini dengan iterasi atau dengan galat atau epsilon. Jika kita pilih pertama iterasi, maka akan muncul output fungsi dengan nilai yang telah kita masukkan. Di sini sudah ada A dan seterusnya. Selanjutnya, karena kita ingin mencari nilai akar dengan iterasi, maka kita akan diminta memasukkan jumlah iterasi yang kita inginkan. Di sini iterasi sebagai I, lalu akan muncul tabel lelarannya. Setelah itu program akan mengerjakan berdasarkan batas-batas yang telah kita masukkan. Di sini batas selang baru
yaitu C. Perhitungannya itu adalah batas pertama ditambah batas kedua dibagi 2. Lalu bisa dihitung FC. Nah, di sini ada kondisi jika FA dikali FC-nya nanti kecil dari 0, maka B sama dengan C, atau nilai C akan masuk ke B. Jika ada kondisi lain, else, yaitu ketika FA dikali FC besar dari 0, maka A yang sama dengan C atau nilai C akan masuk ke A. Ketika lebarnya besar dari I, maka kondisi akan berhenti. Lalu akan muncul hampiran akarnya, yaitu di sini sebagai hampiran akarnya di sini sebagai C dan iterasi minimal yang dibutuhkan yaitu sebagai R. Setelah kita menemukan angka-angka tersebut, kita akan diberikan pilihan lagi, yaitu dua pilihan 1 dan 2 untuk menghitung lagi atau memilih untuk menutup program. Jika pilih 1, sistem akan menghapus dan kita akan dikembalikan ke atas untuk memulai program baru. Jika pilih 2, program akan tertutup. Nah, selanjutnya kasus kedua dengan menggunakan galat atau epsilon. Pertama, kita akan disuruh atau dimintai galat yang kita inginkan. Setelah galat telah ditentukan, program akan menghitung akar-akarnya lagi. Jika FA dikali FB besar dari 0, maka batas yang dimasukkan tidak memenuhi persamaan. Tapi jika kondisi lain, maka akan dilakukan perhitungan seperti perhitungan pada iterasi tadi. Begitu sampai ke bawah, terus, tapi ketika lebarnya sudah besar dari epsilon, maka kondisi akan berhenti dan akan muncul hampiran akar serta banyaknya iterasi. Dan muncul lagi dua pilihan seperti akhir dari iterasi tadi untuk menghitung lagi atau menutup program. Sekarang kita akan coba programnya. Ini output pertama programnya. Pertama, kita disuruh memasukkan nilai-nilai yang diperlukan. Lalu batas yang kita inginkan. Pertama kita coba dulu dengan iterasi. Jumlah iterasi yang kita inginkan kita coba di sini 100 ya. Programnya akan melakukan iterasi sampai dengan 100 kali dan nanti akan muncul hampiran akarnya. Nah, di sini telah diperoleh akhirnya 1,39561. Kita akan coba dengan galat. Lalu batas. Ini kita masukkan nilai epsilon. Di sini semakin kecil nilai epsilonnya, maka hampiran akarnya akan mendekati akar aslinya. Nanti hasilnya bisa dibuktikan dengan kalkulator online yang banyak tersedia di internet. Ini hampiran akarnya sama seperti iterasi tadi, yaitu 1,39561 dengan banyaknya iterasi 132. Sekarang kita coba dengan menggunakan
dengan menggunakan kalkulator. Di sini kami menggunakan kalkulator Desmos. Di sini sudah diinputkan fungsi yang digunakan seperti ini. Lalu nilainya kita masukkan seperti yang kita masukkan saat di program. Nah, di sini telah dimasukkan nilainya. Di sini kita bisa lihat hasilnya 1,396. Nah, di sini sama ya, dengan mungkin akan persis sama jika epsilonnya kita kecilkan lagi, atau iterasi yang lebih banyak. Karena hasil dari program dan kalkulator online menunjukkan hasil yang sama, berarti program ini telah bisa digunakan atau optimal untuk fungsi yang ini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.